Halo Cinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini bakal nge-review satu lagi film Korea. Film Korea yang baru tayang di bioskop kemarin, Rabu kemarin tanggal 4, dan itu berhasil mengaduk-aduk perasaan gue, yaitu Road to Boston. Ini film yang diangkat dari kisah nyata ya, tentang keikutsertaan Korea di lomba maraton Boston yang ada di Boston tahun 1947. Tapi sebelum gue mulai review, gue mau ngasih ucapan terima kasih dulu. Mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah join membership Cinegrip. Semoga tidak kecewa ya, sudah menyisihkan duitnya demi kami. Semoga duit itu terasa bermanfaat buat kalian. Dan kalau yang pengen nama dan fotonya nongol juga di video Cinegrip kayak gini, bisa join membership kami di tier Bestie sama La Familia yes, yang dapat benefit ini. Oke, balik ke filmnya ya. Buat gue ini bukan film olahraga biasa. Road to Boston ini emang film olahraga soal maraton, tapi bukan film olahraga biasa nih. Satu yang gue suka banget, Road to Boston ini bisa ngasih sudut pandang yang menyentuh tentang kemerdekaan. Nah, itu gue nggak expect. Jadi kemerdekaan di sini bukan dipandang dari hal-hal kayak de facto, de jure yang kita pelajari dulu zaman sekolah ya. Tapi lewat sisi yang lebih bisa dibilang spiritual mungkin. Spiritual bukan agama ya, bukan religi, tapi lebih ke soal jiwa. Gimana kemerdekaan yang sesungguhnya itu baru didapat ketika rakyat suatu negara udah bisa melangkah, atau di konteks film ini berlari pakai kaki sendiri. Di awal lo bakal ngeliat sebuah peristiwa bersejarah ya, di saat di Olimpiade Berlin 1936, Son Ki-chung itu menang medali emas maraton dan bahkan mecahin rekor waktu. Tapi karena pada saat itu Korea masih dijajah Jepang, prestasi itu secara resmi jadi punya Jepang. Jadi walaupun dia orang Korea, menang di Olimpiade, mecahin rekor, tapi secara resmi rekor itu bukan punya Korea, tapi punya Jepang. Ya itu semacam pengingat lah, kalau penjajah itu bukan cuman mencuri sumber daya alam, tapi juga mencuri kebebasan rakyatnya buat ya sebatas membanggakan gitu, membanggakan achievement mereka. Itu juga dicuri. Nah, di tahun 1945, tepatnya 2 hari sebelum proklamasi Indonesia, yaitu tanggal 15 Agustus, Korea itu akhirnya merdeka dari Jepang. Tapi pertanyaannya, apakah sudah benar-benar merdeka? Soalnya waktu itu ya, walaupun nggak munculin penderitaan kayak pas pendudukan Jepang yang banyak orang menderita, orang mati, disiksa dan lain-lain, tapi militer Amerika tuh masih ngatur banget pemerintahan Korea loh. Masih megang kontrol banget. Jadi pas si Son Ki-chung tadi bareng sama sahabatnya Nam Sung Yong yang di Olimpiade Berlin tuh dapat perunggu, itu mereka mau ngirim Soo Hyun Bok ke maraton Boston di 1947, rintangannya tuh banyak banget. Karena masih belum bener-bener diakui kemerdekaannya sama Amerika, delegasi Korea yang berangkat ke sana itu wajib didampingin penjamin, terus harus bayar biaya jutaan won, gue lupa berapa tepatnya tapi jutaan won. Dan bahkan pas lomba itu mereka mesti pakai kaos bergambar bendera Amerika, nggak boleh pakai bendera Korea. Ya sekali lagi muncul pertanyaan, apa mereka udah beneran merdeka? Naskahnya tuh dibikin sama sutradaranya sendiri, yaitu Kang Jae-gyu yang dulu tuh pernah bikin Shiri sama Taegugi, itu 2 film yang legend banget. Dan sebenarnya naskahnya tuh masih pakai pola klise drama olahraga inspiratif gitu. Ya lu bisa menemukan semua hal yang udah berkali-kali lu temuin di film-film olahraga serupa. Ada mantan juara yang hidupnya jatuh karena si Son Ki-chung itu mabok-mabokan, jadi alkoholik, dan dia berusaha bangkit dengan ngelatih calon atlet masa depan yang datangnya itu dari latar belakang finansial yang miskin, terus kemudian latihan, dan pas lomba tuh rakyatnya ngumpul dengerin di radio. Ya itu semua kan udah sering kita lihat, klise sebenarnya. Tapi Kang Jae-gyu itu punya cara biar kekelisehan tadi nggak berubah jadi kekurangan. Nah itu yang sering disalahartiin sama orang-orang tuh. Klise belum tentu itu kekurangan. Klise itu nggak selalu berkonotasi negatif, tapi bisa jadi negatif kalau approach-nya nggak oke. Nah di sini kekelisehan tuh bisa dihalangi buat nggak jadi kekurangan. Cara pertama itu adalah kayak yang udah gue mention tadi, lewat adanya subtext soal kemerdekaan. Gue suka banget tuh pas rakyat Korea tuh ngumpul terus berinisiatif patungan duit buat ngeberangkatin si Yunbok ke Boston. Itu momen yang dipakai buat ngasih lihat, ini loh yang namanya merdeka. Nggak lagi menggantungkan nasib dan nggak lagi mau diatur sama pihak asing. Dan cerita soal ngoper tongkat estafet ya, nggak secara literal, tapi ngoper tongkat estafet dari generasi tua ke generasi muda, dari si Ki-chung ke Yeonbok, itu juga sebenarnya kan klise ya. Tapi lagi-lagi jadi kerasa lebih meaningful, jadi kerasa lebih bermakna, lebih menyentuh karena ada cerita soal kemerdekaan. Cerita soal ngoper tongkat estafet tadi tuh jadi punya makna lebih gitu. Gimana eranya Ki-chung digantiin sama eranya Yeonbok. Era lama yang penuh kekangan,
Jerman berubah ke era baru yang bebas. Era penjajahan jadi era kemerdekaan. Dan karena ini film yang inspiratif dan asal dari Korea, so lu bisa expect banyak air mata di sini, banyak tangisan. Tapi ini lo yang gue suka nih, dramatisasinya Road to Boston itu nggak murahan men. Nggak yang kemudian wah ini adegannya menyentuh, inspiratif, mengharukan, langsung gue kasih musik mendayu-dayu tuh enggak. Misal ada peristiwa adegan emosional tuh musiknya nggak langsung ngehajar kuping lo gitu. Itu salah satu kelebihan utamanya. Contoh tuh ya pas ada, ini bukan spoiler, nggak akan spoiler gue, tapi contoh nih pas ada keluarga salah satu karakternya tuh meninggal, itu sutradaranya ngebiarin adegan itu sunyi dulu. Beberapa saat sunyi dulu, fokus ke acting pemainnya dulu, dan setelah perasaan sedih tadi mulai nular ke kita penonton, baru tuh musiknya masuk. Itu pun nggak langsung yang membahana itu enggak, tapi pelan-pelan merayap gitu, set, ada gradasinya, nggak langsung diajar kuping tuh, jadinya nggak kerasa manipulatif, nggak kerasa filmnya itu ngomong ke penonton, ayo ini waktunya lu nangis tuh, nggak kayak gitu. Dan overall acting pemainnya emang bagus di sini. Adanya dua nama senior, Ha Jung Woo sama Bae Sung Woo itu ya bisa dibilang jaminan mutu lah, aman gitu departemen acting kalau ada mereka. Tapi Road to Boston ini tetap filmnya Im Siwan, dan buat gue so far ini adalah actingnya Siwan yang paling bagus sepanjang karir dia. So far ya, nggak tahu kalau besok ada yang lebih bagus lagi, tapi sampai sekarang ini adalah acting dia paling bagus. Siwan nih yang belakangan tuh apa ya, agak beresiko kena typecast meranin karakter psikopat, walaupun sebenarnya mukanya emang pas sih, cuman kalau keseringan kan jadi typecast ya, dia beresiko terkena typecast itu. Dan di sini dia ngebuktiin kalau range dia tuh jauh lebih luas daripada sekedar orang psycho dengan muka lempeng yang dingin, yang creepy. Dia punya range acting jauh lebih luas daripada itu. Mungkin karena pernah meranin pelari juga di drakor Run On ya, Siwan tuh kelihatan meyakinkan di sini jadi atlet maraton. Tapi bukan cuma itu men, gue suka banget gimana dia tuh nggak asal ngeledakin emosi. Misal pas nangis sedih atau pas nangis euforia pada saat menang lomba, itu nggak asal diledakin emosinya. Contoh nih, misal lu nangis nih, di kehidupan nyata lu nangis, kan nggak selalu lu nangis langsung yang itu, nggak langsung banjir ya, nggak selalu langsung banjir. Bisa jadi tuh lu tahan dulu, mungkin lu berusaha memproses emosi lu dulu, atau mungkin lu ragu untuk langsung mengeluarkan tangisan itu, jadi lu tahan dulu, nyesek dulu, dan itu kelihatan banget di muka lu, muka nahan apa sih, muka yang nahan banget nangis gitu biar nggak meledak. Nah itu yang dikasih lihat Siwan di sini. Makanya nangisnya apa ya, nggak klise gitu, nangisnya nggak yang asal mewek banjir air mata tuh nggak. Terus yang gue suka juga itu adalah pas adegan lomba, dia tuh ada momen dia sempet cedera gitu. Lu perhatiin gimana kakinya, dia jatuh terus kemudian kakinya tuh tremor kenceng banget gitu, geter gitu. Itu gue suka banget. Itu kayak campur aduk gitu antara dia shock, kaget karena lagi fokus lomba tiba-tiba cedera, terus sakit juga, sama maksain diri buat lanjut. Itu campur aduk, dan emang kayak gitu kan. Kalau misalkan lu tuh shock nih, misal di jalan lu lagi naik motor gitu misalkan ya, nauzubillah min dzalik nih, amit-amit, lu jalan naik motor tiba-tiba ada orang di depan lu dan lu misalkan gak kenapa-kenapa, lu ngerem gitu mendadak, set, lu kaget, lu shock, kan lu akan bergetar tuh badan lu, tremor gitu. Belum lagi di sini ditambah sakit, terus berusaha buat maksain dirinya buat kuat. Wah itu bagus banget. Kalau skor buat Road to Boston ya gue kasih 8 dari 10 lah. Gue berani kasih 8 karena ya meskipun ini klise kayak tadi gue bilang, tapi ya keklisean itu gak jadi kekurangan. Cerita kemerdekaannya bikin Road to Boston lebih bermakna, terus treatment sutradaranya lebih apa ya, dramatisasinya lebih cakep gitu, gak yang murahan. Tapi kalau misalkan lu punya pendapat lain soal film ini, bisa lu tulisin di kolom komentar review lu. Tuliskan review lu, mau lu setuju mau nggak setuju sama gue, silahkan tuliskan semuanya. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misal mau ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya seperti biasa, bisa klik tombol super thanks di bawah dan juga join membership tier yang manapun bebas. Kami sangat berterima kasih. Oke, kalau begitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.